Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sabahal khair ya talamid. Kaifa halukum hadzal yaum? Hadza darsukum Quran. Darsunal al-lughatul arabiyah. Baik, anak-anak Bapak semua, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semuanya Bapak mute-kan ya. Tolong suaranya di-mute-kan supaya jelas apa yang Bapak sampaikan karena hari ini agak panjang nih materinya dan agak susah. Jadi, semuanya fokus memperhatikan karena dengan waktu yang singkat kita bisa maksimalkan. Baik, anak-anak Bapak, yang ada bukunya mungkin bisa dibuka bab at-taraqib atau tata bahasa, itu halaman 7 ya. Kita nanti juga ada bahas soal-soal. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nanti kalau ada latihan atau ulangan, rencana kita minggu depan ulangan ya. Minggu depan ulangan, dan nanti kalau misalnya masih ada waktu, seperti janji Bapak minggu lalu, ada yang bisa challenge ya, atau bercakap-cakap bahasa Arab dengan temannya yang ada di dalam sini, nanti Bapak gabungkan. Nah, jadi langsung berinteraksi mengenai percakapan yang sudah kita pelajari minggu lalu, halaman 5 ya, halaman 5. Nah, ini nanti insya Allah di sesi terakhir akan kita uji. Baik, anak-anak Bapak, sekarang fokus ke sini ya. Jangan ada lagi yang bercanda atau ini buat percakapan di dalam chat. Nah, ini. Jadi ini ya apaan yang berat? Nah, enggak ada. Nah, enggak usah ya. Jadi jangan ada yang chat-chat yang enggak penting di sini. Baik, semuanya tenang dan kalau ada yang chatnya enggak baik Bapak keluarkan. Baik, sekarang perhatikan ini Bapak share screen. Baik, semuanya sudah terlihat kan? Nah, tolong suaranya di-mute-kan ya. Sudah, Pak. Oke, di-mute-kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih berkaitan a'maluna fil bait ya. A'maluna fil bait. Perbesarkan dulu biar mudah. Ya, masih ad-darsul awal, ini pelajaran pertama, materi pembahasan kita yang sudah kita pelajari ini poin al-ibaratul jadidah, al-qiraah, ada al-hiwar beserta latihan dan at-taraqib tata bahasa ya. Dan kita juga sudah melaksanakan latihan dan hari ini kita akan membahas gramatikal bahasa Arab yaitu at-taraqib tata bahasa berkenaan dengan al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari atau kata kerja yang menjelaskan pekerjaan itu sedang dikerjakan atau mau dikerjakan ya. Judulnya masih berkenaan a'maluna fil bait, artinya kegiatan kita di rumah. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi perlu anak-anak Bapak perhatikan, ini kita fokus kepada al-fi'lul mudhari ya. Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari atau kata kerja itu dalam bahasa Arab kata kerja itu ada fi'il mudhari, ada fi'il madi, ada fi'il amr. Ya. Dan kita masih mempelajari al-fi'lul mudhari, kata kerja yang ini menunjukkan pekerjaan itu sedang atau akan dilakukan, ya. Jadi fi'il mudhari ini adalah kata kerja di mana pekerjaan itu sedang atau masih mau dimelakukan, akan, jadi ya. Nah, ini domirnya masih juga hanya 6 domir fokus kita dari
14 domir, kita hanya menguasai 6 dulu ya. Jadi domirnya yang mufrad. Yang mufrad artinya tunggal, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Huwa, dia, hiya, dia juga artinya untuk perempuan. Anta, anti artinya kamu, ini laki-laki, anta, anti kamu perempuan. Ana, saya, baik laki-laki atau perempuan, nahnu, kami atau kita. Nah, jadi di sini contoh ya. Jadi al-fi'lul mudhari itu kata kerja atau bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang akan dilakukan, arti sedang atau akan dilakukan. Contohnya, Hamdanu yastayqidu minan naumi sabahan bakiron. Nah, jadi Hamdan ini nama orang ya. Hamdan yastayqidu ini domir ya. Nah, ini domir huwa ya, seperti yang pernah Bapak sampaikan. Yastayqidu artinya Hamdan dia bangun, minan naum dari tidur, sobahan bakiron pagi-pagi sekali. Jadi diartikan ini bisa diartikan selalu, bisa diartikan juga akan. Misalnya Hamdan akan bangun dari tidur pagi-pagi sekali. Arti bergegas ya. Bakir itu pagi-pagi sangat ya, masih gelap. Arti bergegas. Jadi Hamdan selalu atau Hamdan sedang bangun, boleh diartikan. Hamdan sedang bangun dari tidur pagi-pagi. Atau Hamdan akan bangun tidur, berarti ini mau tidur malamnya, besok mau bangun ya. Jadi mau bangun pagi-pagi. Jadi akan bangun ya, akan bangun tidur pagi-pagi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari di sini. Jadi kita lihat teksnya. Nah, kemudian untuk perempuan, perhatikan. Nailanya nama perempuan. Naila tusa'idul umma ala i'dadil futur. Jadi Naila tusa'idul umma ala i'dadil futur. Mana fi'il mudhari'nya? Nah, ini tusa'idu. Kemarin tusa'idu artinya apa? Membantu, menolong. Jadi Naila dia. Jadi tusa'idu ini ta, jangan pakai iya. Kalau iya yusa'idu itu untuk laki-laki ya. Misalnya Hamdan yusa'idu. Nah, itu baru Hamdan yusa'idu, enggak. Tapi kalau perempuan Naila tusa'idu. Jadi Naila tusa'idul umma ala i'dadil futur. Jadi Naila dia menolong ibu atau dia sedang membantu ibu ya mempersiapkan sarapan atau untuk mempersiapkan sarapan. Jadi Naila atau kalau dia misalnya malam ngomongnya besok mau bantunya berarti akan nih artinya. Jadi Naila akan membantu ibu untuk mempersiapkan sarapan atau besok misalnya. Berarti akan. Kalau dia sedang lagi bantu ibunya berarti diartikan sedang. Ya ini. Naila sedang membantu ibu mempersiapkan sarapan. Ini agak fokus ya, jadi agak lumayan ini. Nah, kemudian fi'il mudhari itu memiliki ciri-ciri. Nah, ini perhatikan, ciri-ciri fi'il mudhari itu diawali huruf mudharaah. Ini namanya huruf mudharaah, biasa disingkat dengan anaita atau anita. Hamzah, nun, ya, dan ta. Anita atau anaita. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari ya itu selalu di awalnya hamzah atau ta atau ya atau nun dan semuanya memiliki makna. Huruf hamzah itu merujuk pada kata ganti domir ana. Jadi domir ana, hamzah itu kalau di awalnya hamzah, misal ini ya. Tadi kata Hamdan astaiqidu. Jadi ini hamdannya tidak ada tapi ya-nya langsung diganti astaiqidu. Ya. Diganti hamzah jadi astaiqidu artinya saya bangun. Jadi astaiqidu minan naumi sabahan bakiron. Saya akan bangun tidur pagi-pagi sekali gitu ya. Nah, jadi a itu ana. Jadi ciri-cirinya kalau di awalnya hamzah berarti itu fi'il mudhari domir ana, saya. Jadi domir yang tersimpan di situ ana, saya. Jadi nggak perlu pakai ana lagi. Jadi nggak perlu disebut ana astaiqidu, tapi cukup astaiqidu saja sudah cukup ya. Nah, kemudian nomor 2 ta. Ta ini merujuk pada kata ganti domir. Nah, ini ada 3. Itu siapa itu? Tolong suaranya ya. Tolong suaranya jangan dihidupkan. Nah, ini Zifana suaranya. Lagi itu nyoba Pak matikan dulu ya. Nah, jadi untuk ta, nah ini ada 3, perhatikan. Kalau di awalnya ta itu bisa dia anti, bisa anta, bisa hiya kalau yang di awalnya ta. Ya, tadi seperti Naila tusaidu, berarti Naila itu domirnya domir hiya.
dia sedang membantu. Kalau kamu berarti anta tusa'idul umma. Anta tusa'idul umma ala idadil futur. Kamu ini laki-laki, kamu ya Ahmad, anta tusa'idul umma ala idadil futur. Wahai Ahmad, kamu membantu ibumu. Jadi tusa'idul awalnya ta itu artinya kamu membantu untuk kamu laki-laki ya. Nah, sedangkan anti nanti ada perubahan di akhirnya, di awalnya ta, di akhirnya ada ya dan nun ya, ya dan nun juga. Contoh anti tusa'idinal umma. Jadi tusa'idu jadi tusa'idina. Ya, tusa awalnya ta juga tusa'idu, tusa'idi ya. Jadi anti tusa'idinal umma. Kamu membantu ibumu ala i'dadil futur. Nah, nanti lebih rinci lagi ya. Ini contoh masih. Nah, kemudian ya itu memiliki makna huwa. Nah, ini dia huwa laki-laki, dhamir huwa laki-laki. Berarti ya huwa artinya huwa, misalnya yajlisu alal kursi. Huwa yajlisu alal kursi. Nah, jadi yajlisu itu dhamirnya huwa, dia sedang duduk. Jadi enggak boleh huwa tajlisu, enggak boleh. Jadi yajlisu. Jadi yajlisu saja misalnya yastaiqidu aina apa madza ya'malu Ahmad misalnya. Apa yang sedang dilakukan si Ahmad? Ya, kita nggak perlu bilang huwa lagi, cukup misalnya yajlisu alal kursi. Nah, itu artinya sudah artinya dia sedang duduk di kursi. Nah, kemudian nun itu merujuk pada kata ganti atau domir nahnu. Nah, jadi nun ini nahnu, nun nahnu artinya kita atau kami. Jadi misalnya kita belajar bersama nih, nata'allamu ya, nata'allamu jama'atan ya, nata'allamu. Jadi kita belajar, nata'allamu. Kalau ata'allamu a di awalnya berarti saya belajar. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ta di awal berarti kamu, misalnya laki-laki, tata'allamu ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini seperti ini ya. Misalnya ini fi'il mudhari, di sini ada domirnya, di sini huwa huruf mudhari'ah atau tadi huruf yang ada 4 macam tadi, anaita, hamzah, nun, ya, ta. Ingat ya, hamzah, nun, ya, ta di awal. Kemudian contoh kata dan contoh kalimat. Nah, perhatikan domir huwa. Nah, itu huwa artinya dia menunjukkan laki-laki, tunggal ya, satu orang. Jadi ada tambahan huruf mudhari'ah di depan kata yaitu ya. Nah, ini dia ianya, nampak ya? Bapak coret-coret dikit lah biar enak. Oke, sebentar ya. Nah, jadi ini ada hurufnya ini ya. Nah, ya ini. Jadi huruf ya ini menunjukkan domir huwa. Ya, itu dia. Jadi huwa di sini dia ya, yastaiqidu contohnya, yastaiqidu. Nah, ini dia ianya ya. Ini ya di awal. Ya. Jadi yastaiqidu artinya dia sedang bangun atau dia akan bangun. Jadi di sini contoh kalimat hamdan yastaiqidu minan naum. Hamdan ini dia ya-nya fi'il mudhari ya. Hamdan yastaiqidu minan naumi. Jadi hamdan sedang bangun dari tidur atau akan bangun dari tidur. Nah, atau yazhabu. Nah, ini ya juga di awalnya ya. Ini ya. Nah, ini huruf mudhari'ah karena bisa disambung dengan za dia sambung karena ya hurufnya bisa disambung. Jadi contoh kalimatnya huwa yazhabu. Nah, ini ya. Huwa yadhabu ilal masjid. Dia sedang pergi ke masjid atau dia akan pergi ke masjid. Nah, jadi domir huwa itu menyimpan, ya itu menyimpan domir huwa. Jadi kalau ininya tidak dipakai, nggak apa-apa. Misalnya yadhabu ilal masjid. Ini sudah ada arti dia sedang pergi ke masjid. Ya, misalnya dicoret nih. Nah, boleh. Yadhabu ilal masjid. Nah, gitu ya. Dia sedang pergi ke masjid. Nah, kemudian dia perempuan. Nah, di sini maksudnya artinya sama-sama dia. Huwa dan hiya ini artinya dia, tapi di sini beda orangnya. Ini untuk laki-laki, yang ini hiya ini untuk perempuan. Nah, perhatikan. Jadi ta mati, Pak. Diam.
Tolong Enggak. ya, suaranya. Bisa Jangan berising. keluar. Diam, diam. Oke, dengarkan, jangan bising ya. Ini Iya, domir hia tandanya ta. Yang tadi iya, domir huwa, karena kalau hia ta, ya. Ada tambahan huruf nudroah di depan kata yaitu ta. Nah, contohnya tusaidu. Kalau yastaikidu berarti tastaikidu. Nah, ini baris itu mengikuti sudah memang udah dasarnya ya, baris domah. Yang ini baris fathah. Jadi barisnya jangan berubah. Ya, cuma yang berubah itu hanya hurufnya. Ya, ini yang sering kadang latihan itu selalu salah di sini. Jadi kalau ini misalnya yastaikidu gitu semestinya yusaidu diganti ya jadi yasaidu. Kenapa? Karena dia nggak perhatikan ini. Ini awal barisnya doma. Jadi harus doma ya. Ini fathah. Ya, tetap fathah, nggak boleh berubah. Artinya misalnya diganti ya jadi yusaidu, ganti hamzah usaidu ya. Kalau ini tetap baris fathah berarti sama astaikidu, nastaikidu ya. Jadi nggak boleh diganti yustaikidu, nggak boleh karena memang dasarnya seperti itu. Nah, kemudian ini kalimatnya Naila tusaidu ummaha. Naila, nah ini dia fi'il mudhari'nya, dia sedang membantu ibunya. Ini umma, ibu, ini dua kata ya. Ha ini dia. Ya. Jadi ibunya di sini artinya. Taqra'u, hiya taqra'ul Qur'an atau ininya dicoret juga boleh. Karena apa? Kita sudah tahu ini taqra'ul Qur'an menceritakan dia perempuan. Taqra'ul Qur'an, ya, dia sedang membaca Al-Qur'an. Dianya laki perempuan. Nah, ini perhatikan, ada persamaan antara hiya dengan anta. Perhatikan di sini ya. Ini hati-hati di sini karena sering bisa salah. Nah, ini harus memperhatikan konteksnya. Kalau anta itu kamu untuk laki-laki ada tambahan ta sama. Nih, sama tambahannya ta. Jadi bedanya ada dalam kalimat ya. Anta tuzakiru. Jadi tuzakiru ya kalau hiya juga sama tuzakiru ya. Tajlisu ya hiya juga sama tajlisu. Nah, membedakannya adalah sasaran bicaranya di sini anta ya. Lupa ini kalau misalnya dicoret ya bisa. Nah, ini coret misalnya kita langsung jumpa ya Ahmad tuzakiru durus. Nah, kamu mengulang-ulang pelajaran gitu ya. Kamu sedang mengulang pelajaran atau ya Ahmad tajlisu alal kursi. Nah, kamu sedang duduk di kursi. Jadi di sini sudah tersimpan anta. Jadi orang yang diajak bicara kedua ya. Jadi intinya ini kalau hiya itu orang ketiga ya. Kalau ini orang kedua yang diajak bicara ya. Nah, jadi kalau ini kan misalnya Aina Ahmad, Aina Naila misalnya Aina Naila. Jadi di sini tusaidu ummaha gitu ya. Dia sedang membantu ibunya. Nah, jadi ini orang ketiga yang menjawab temannya. Kita nanya ke teman, menanyakan temannya lagi. Artinya ini Naila ini orang ketiga yang dibicarakan. Namanya orang yang digosipin ya. Itulah sederhananya. Kalau anta ini orang yang diajak bicara langsung, orang kedua. Misal kamu ya kamu langsung berbicara dengan saya gitu ya. Nah, jadi anta tuzakiru durus, kamu sedang mengulang-ulang pelajaran. Anta tajlisu ala kursi, kamu sedang duduk di kursi begitu ya. Oke, lanjut. Ini waktunya singkat nih ya, udah mau habis. Baik, kemudian anti. Nah, perhatikan untuk domir anti. Nah, ini ada lebih ini lagi nih, lebih apa namanya? Nah, anti, perhatikan di sini anti awalnya ta, sama awalnya ta ya, ini ta. Tapi ada tambahan di akhir nih, ya dan nun di akhirnya. Nih nampak ya? Ada tambahan di akhirnya ya dan nun. Jadi ada tambahan huruf mudharaah ta di depan kata. Ini tetap ta. Ya, di depan katanya huruf ta. Sama dengan hiya, anta dan anti sama. Cuma membedakan untuk anti kamu perempuan ada tambahan di akhirnya ya dan nun. Nah, jadi tarji'u di sini jadi tarji'ina. Jadi karena ada tambah ya dan nun jadi tarji'u jadi tarji'ina. Tadhabu jadi tadhabina. Nah, gitu ya. Jadi anti tarji'ina minas suqi. Kamu sudah pulang kamu sedang pulang dari pasar ya. Nah, jadi kamu sedang kembali dari pasar atau kamu akan kembali dari pasar.
Nah, anti tadhabina ila suq. Kamu akan pergi ke pasar. Nah, ini tadhabina. Kamu akan pergi ke pasar. Ada ya dan nun. Di awalnya tetap sama ta ya. Jadi anta dengan anti membedakannya adalah ketika anti ada ya dan nun di akhir ya. Ini diingat. Nah kemudian ana. Nah, ini ana ciri-cirinya adalah hamzah di awal. Ya, ada tambahan huruf di depan kata mudhorah yaitu hamzah. Usolli, uiddu ya. Berarti kalau tarji'ina jadi arji'u, tazhabina jadi azhabu ya. Astaiqidu. Nah, jadi pokoknya ya dan ta di awal diganti dengan hamzah itu artinya sudah di sini menyimpan domir ana, arti ana saya. Jadi usolli saya sholat. Ini mungkin sering kita ucapkan 5 waktu ya minimal dalam sehari semalam. Usolli fardhu subhi gitu kan, rakaataini. Nah, mustaqbil al-qiblati ada nilai ta'ala. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Nah, jadi usollinya di sini adalah saya. Maka di situ artinya saya niat sholat ya. Artinya saya sholat, sengaja sholat. Nah, jadi ana usolli subha. Jadi di sini usolli subha, usallil maghriba, usallil isya'a. Misalnya usallil zuhra, usallil asra gitu ya. Nah, kemudian ana uiddul futur ya. Jadi uiddul futur di sini saya mempersiapkan sarapan. Jadi uiddu artinya saya mempersiapkan. Uiddul futur saya menyiapkan sarapan. Nah, yang terakhir adalah nahnu. Ya, ingat nahnu itu berarti di depannya ada tambahan nun. Ya, namanya nun mudhoro'ah sama. Ini huruf mudhoro'ah yang 4 tadi ya, anita, ingat anita. Hamzah nun ya ta. Nah, kemudian ini artinya kalau di awalnya yang tadi hamzah usolli ya, yang tadi usolli, tolong diam ya suaranya. Kemudian di sini ganti nun. Usolli artinya kami sholat. Itu bisa diam siapa itu? Riki. Nanti Bapak keluarkan ya. Jadi nusolli artinya kami akan sholat atau kami sedang sholat ya. Jadi nahnu nusolli fil masjid. Kami akan sholat di masjid. Nah, nahnu naqra'ud darsa. Kami akan membaca pelajaran. Nah, jadi di sini yang perlu Bapak tekankan, ingat ciri-ciri fi'il mudhari itu tambahnya di depan ya. Anita, ingat Anita. Ya, Anita. Baik. Kita lanjut. Nah, di sini perhatikan dalam kalimat misalnya al-futur. Jadi ajlisuhuna litanawulil futur. Ajlisu ini berarti domirnya domir apa? Ada tambahan apa di situ? Saya. Ya, ajlisu ini artinya saya duduk ya. Jadi saya duduk di sini, huna artinya di sini. Li untuk, ini li arti sendiri ini 2 kata ya. Li tanawulil futur untuk sarapan ya. Jadi saya duduk di sini untuk sarapan. Oke, saya duduk di sini untuk sarapan. Nah, kemudian makan siang, al-ghoda ini makan siang. Jadi natawalul ghoda'a fil mat'ami. Nah, di awalnya nun. Apa tadi kalau nun di awalnya nun? Berarti di sini menyimpan domir nahnu. Ya. Kalau hamzah tadi domir ana, saya. Berarti kalau di sini kami kami makan siang. Jadi natawalul ghoda ini artinya kami memperoleh makan siang. Fil mat'ami di dapur ya, mat'am ini. Mat'am ini tempat makam atau di restoran boleh arti mat'am ya. Oke, tinggal 10 menit lagi nih waktu Bapak, perhatikan. Nah, kemudian makan malam. Atanawalul asya'a ma'a usrati ya. Saya, berarti ini a, di sini a berarti saya, ana. Ya, tolong dimatikan, di-mute-kan suaranya ya. Itu bising. Nah, atanawalul asya'a ma'a usrati, saya ya makan malam bersama usrati, keluargaku ya, keluarga saya. Adaun melaksanakan. Nadhabu ilal masjidi li ada'i sholat. Nadhabu ini nun berarti kita pergi ya. Berarti nadhabu ilal masjid, kita pergi ke masjid untuk menunaikan sholat atau melaksanakan sholat.
Nah, tu'aidu ummi, ibuku. Nah, tu'aidu ini domirnya domir apa? Hiya, ya. Ta di awal ini artinya hiya karena di sini membicarakan orang ketiga. Ibuku dia sedang menyiapkan untuk kita makan malam, ya. Jadi ibuku dia sedang menyiapkan makan malam untuk kita, gitu menerjemahkannya. Huwa yuzakiru. Nah, kalau huwa domir huwa iya, ya, tambahannya iya. Dia sedang mengulang-ulang atau mengingat-ingat. Yuzakiru artinya mengingat-ingat, zikir, ya. Ingat. Jadi mengingat-ingat atau belajar juga bisa diartikan belajar karena belajar itu mengulang-ulang. Durusahu pelajaran-pelajarannya. Ini durus dari kata darsun. Hu dia, dianya kembali huwa ini, ya. Jadi dia belajar atau dia sedang belajar atau sedang mengulang-ulang pelajaran-pelajarannya lailan pada malam hari. Oke, jelas di sini, ya. Nanti diulang-ulang kalau anak Bapak ada yang kurang jelas nih, diulang-ulang di rumah. Waktunya sangat mepet nih, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah a'dha'u. Nah, ini sama, ya. Ini juga hanya sekedar lah, ini contoh-contoh kalimat. A'dha' ini anggota. Jadi kam a'dha'u usratika, berapa anggota keluargamu, ya. Makan wudu, ya, makan wudu, tempat wudu. Jadi Ahmad yatawaddau fi makanil wudu. Jadi Ahmad ini domirnya huwa, ya juga, ya, dia sedang berwudu di tempat wudu. Al-iktisal mandi, ana atanawalul futur ba'dal iktisal. Saya sarapan, ini memperoleh artinya nih. Saya memperoleh sarapan. Jadi artinya saya sarapan aja, ya. Saya sarapan setelah mandi. Yastaiqidu bangun. Ini domir huwa, ya. Aliun yastaiqidu minan naumi sobahan. Ali dia bangun tidur pagi. Ya, dia bangun dari tidur pada pagi hari. Muhammadun tusaidu abahu. Muhammad dia sedang membantu bapak hunya, ya. Jadi Muhammad dia sedang menolong atau membantu bapaknya, ayahnya. Astaiqidu saya bangun minan naumi dari tidur sobahan bakiron pagi-pagi sekali. Nah, ini A berarti ana, ya. Ingat. Oke, waktunya tinggal berapa menit? Wah, waktunya singkat sekali. Baik, nah ini yang penting nih, Bapak lihat contohnya. Ini ada latihan, perhatikan. Ini latihannya Bapak sekilas cepat yang apanya ini jelaskannya. Nah, di sini kerjakan seperti contoh. Nah, di misal ini kalimatnya Ahmadu yaqra'ul Quran. Sekarang diganti, kalau Ahmadnya diganti Fatimah. Jadi Fatimah kan domirnya hiya, dia kan, ini Ahmad huwa, ya. Berarti Fatimah yaqra'u jadi taqra'u. Al-Quran sama Al-Quran. Ana berarti domirnya yaqra'u jadi diganti hamzah jadi aqra'u. Nah, ini dia aqra'ul Quran. Nah, sekarang ana azhabu ilal madrasah. Ananya diganti anta, berarti azhabu jadi diganti tazhabu. Jadi kalimat di belakangnya sama, ya. Jadi anta tazhabu ilal madrasah. Sodiki, temanku, domirnya berarti huwa, ya, temanku laki-laki. Berarti sodiki adhabu jadi yadhabu. Jadi sodiki yadhabu ilal madrasah. Nah. Aisyah tajlisu alal kursi. Nomor 2 Aisyah dia sedang duduk di kursi. Aisyahnya diganti huwa, berarti tajlisu jadi yajlisu. Jadi huwa yajlisu alal kursi. Ana berarti tajlisu jadi hamzah. Nah, ingat tuh, ya, hamzah jadi ajlisu. Jadi ana ajlisu alal kursi. Jadi kalimatnya ini sama di sini, ya, yang ini. Cuma yang membedakan yang perlu dirubah adalah fi'il mudhari'nya, gitu. Ana ajlisu. Jadi jangan ana tajlisu, salah. Anta tusolli subha fil masjid. Jadi anta diganti dengan Khadijah. Berarti Khadijah sama anta dengan domir hiya. Jadi tusolli sama. Khadijah tusolli subha fil masjid. Ali baru ganti ya, yusolli. Ali yusolli fil masjid, gitu, ya. Oke, sedikit lagi waktunya. Cukup nggak nih? Pokoknya sampai habis, ya. 5 menit lagi. Oke, yang berikutnya. Ini contoh soal, ya. Nanti diulang-ulang aja kalau kurang paham. Nah, sekarang perhatikan di sini Umar yatawaddau fi makanil wudu. Berarti Umar fil mudhari'nya dulu. Nah, yatawaddau. Diganti dengan ana, berarti ana atawaddau fil makanil wudu. Anta ianya jadi ta. Pak Khoi. Tatawaddau fi makanil wudu. Nah, oke. Nah, kemudian nomor 5.
Nah, ini perhatikan kalimatnya. Ini jangan ganggu dulu ya, karena nanti kalau misalnya kurang jelas bisa tanya kalau masih ada sesinya. Ini nggak cukup nanti waktunya. Nahnu nadhabu ilal madrasah. Jadi kami pergi ke sekolah. Nah, di sini fi'il mudhari'nya yang mana? Nadhabu. Ini ya. Tolong tuh suaranya. Jadi hiya diganti nadhabu, jadi nunnya diganti ta. Jadi adhabu ya. Nah, jadi hiya jadi apa? Jadi tazhabu ilal madrasah. Ya, nadhabu jadi tazhabu. Hamid yadhabu ilal madrasah. Jadi kalau dhamir hiya, dhamir huwa, Hamid itu laki-laki jadi yazhabu, jangan nazhabu, salah ya. Oke, latihan berikutnya. Buatlah pertanyaan untuk jawaban berikut. Cukup nggak waktunya? Nah, tinggal 2 menit. Nah, aqra'ul Quran fil masjid. Nah, aqra'ul Quran berarti di sini dhamirnya ana, saya, berarti pasti pertanyaannya kamu. Ya. Aina taqra'ul Quran. Jadi pertanyaannya pakai aina ya, gitu. Aina taqra'ul Quran. Di mana kamu ya membaca Al-Qur'an. Kemudian hiya fil matbakh. Tinggal diganti aja aina hiya atau aina Fatimah. Jadi dijawab di sini. Hiya fil matbakh. Naam huwa waladun nasyid. Nah, kalau naam pertanyaannya pasti hal. Jadi hal, kalau naam berarti ini sama pertanyaannya ini, ya. Diganti halnya saja. Hal huwa waladun nasyitun. Naam huwa waladun nasyitun. Gampang kalau naam ya. Kemudian uzakiru durus fi ghurfatil mudzakarah. Berarti di sini aina, ya. Ini saya berarti pertanyaannya berarti jawabannya apa pertanyaannya kamu, jawabannya saya. Aina tuzakiru durus. Jadi aina ini uzakiru diganti ta. Jadi tuzakiru durus. Ini jawabannya. Hiya tarji'u minal madrasati masaan. Jadi mata, kalau ini waktu berarti mata. Ini ada waktu berarti mata kapan? Mata gitu ya tulisannya. Jadi mata kapan tarji'u minal madrasah? Kapan dia pulang dari sekolah? Ini jawabannya. Oke, yang terakhir adalah berikan garis bawah pada kata yang benar. Nah, ini pilihannya ada 3. Kalau ini yastaiki itu berarti dhamirnya apa? Huwa gitu ya. Aisyah ini perempuan berarti apa? Ta, tu itu dhamir fi'il mudhari'nya. Usolli subha. Salat subuh kapan? Pagi ya. Saya salat subuh pagi-pagi. Natana walu. Sobahan berarti futur ya. Saya sarapan pagi pada pagi hari. Anta tuzakiru. Nah, anta tuzakiru adurus. Gitu ya. Ini cara mudah dan cepatnya. Oke, waktunya udah habis nih kayaknya, nggak cukup lagi recorder kita. Oke. Baik, ini kalau yang ini yang gampang udah ya. Ini tinggal milih saja. Ini sampai habis waktunya lah. Nanti tinggal recordernya aja nanti di ini. Oke. Nah, kalau ini tinggal pilih ya. Ini lihat di bukunya ada ya. Tinggal dipilih salah satunya. Yang benar ini apa isinya? Hiya tusaidu ummaha ala idadil futur ini ya. Ahmad, ngapain ini? Menyiapkan yu itu dhamir huwa Ahmad laki-laki yu itu fil mudhari'nya. Umar yatawaddau fi Umar berwudu di tempat wudu. Laka ukhtun, kamu punya saudari ya. Kemudian nasyitotun nih, kamu punya saudari yang rajin ismuha Naila, namanya Naila. Ana, berarti ana di sini ajlisu. Ana ajlisu alal kursi ya. Ini bagi yang memperhatikan nanti mengulang-ulang yang bisa ya. Nah, kalau ini tekan lagi ya. Ini bahasa Arabnya cocokkan bahasa Indonesianya di sini arti daripada ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak.